Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum secara hands-on, yaitu yang pertama itu kita akan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Oke, di sini juga kita pengerjaan lab session 9 ya, dulu dengan introduction to Nepal ya. Oke, jadi kita lanjutkan ke perintah-perintah hands-on-nya, yaitu yang kedua itu untuk menunjukkan atau menceritakan kode get facts, fights and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Yang ketiga itu menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Dan terakhir itu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, pertanyaan ini ya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan tes ya, tes ping terlebih dahulu ya di di Pinet topologinya. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan tes ping terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini kita coba ping router terlebih dahulu dengan IP-nya 192.168.10.1. Oke, di sini down ya, berhasil. Oke, kita tes ping switch juga di sini. Oke, sudah berhasil juga ya. Oke, jadi untuk perintah yang ping untuk konektivitas di sini sudah berhasil ya, menunjukkan bahwa network device dapat di-ping atau berhasil di-ping sudah ya. Oke, di sini kita akan setelah memastikan bahwa semua perangkat jaringan sudah dapat di-ping dengan sukses. Langkah berikutnya adalah menjalankan otomatisasi menggunakan Python dan Nepal. Oke, langsung saja. Sini kita akan menunjukkan atau menceritakan kode ya. Oke, kita langsung aja masuk ke sini ke nano. Ketik saja ini nano get facts and config.py. Oke. Oke, sekarang kita sudah membuka file getFetch and config.py. Di sini kita akan menjelaskan isi secara detail script atau scriptnya yang dibuat dengan bahasa Python dan memanfaatkan library Nepal, yaitu Network Automation dan Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support, yaitu fungsi adalah untuk mengambil data konfigurasi dan informasi perangkat tanpa harus login manual satu persatu melalui CLI. Oke, di sini kita jelaskan dulu untuk kode-kodenya. Oke, di sini juga ada import YAML from Maple import get network driver import import OS ya. Oke, jadi untuk import YAML ini digunakan untuk membaca file inventory atau device YAML yang berisi daftar perangkat jaringan atau get network driver, yaitu get network driver ini dia, itu digunakan dari YAML ya, dari YAML untuk menentukan jenis driver sesuai dengan operasi perangkat. Dan import OS ini digunakan untuk membuat folder penyimpanan hasilnya. Oke, jadi kemudian dari baris with open device YAML membuka file YAML dan menyimpannya dalam variabel device file YAML ini berisi dua perangkat, yaitu
tiga ya, tiga router, switch 1 dan switch 2 dengan alamat IP, username, password atau driver. Oke, kita cek dulu yang di nano device ya. Kita lanjut menjelaskan yang itu. Nano device bukannya berbeda, salah. Oke, nano device. Oke, jadi di sini ada bagian yaitu router 1 yaitu diisi dengan konfigurasi, yang hostname itu diisi dengan IP dan username diisi dengan admin, password Cisco, driver iOS dan secret Cisco 123. Oke, di sini ya untuk di device YAML-nya. Oke, di sini ada 3 perangkat yaitu switch 1, switch 2 dan router 1. Oke, ini sudah, kita masuk lagi ke nano. Oke, penjelasan kita dari sini ya tadi. Oke. Oke, di sini juga ada OS McDear's output exit oke true. Oke, di baris ini kita itu membuat folder yang bernama output. Folder ini digunakan untuk menyimpan semua hasil pembacaan konfigurasi dari data dari perangkat argumen. Jadi untuk argumen exit oke sama dengan true ini untuk memastikan folder tidak dibuat ulang jika sudah ada. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini juga ada for device name, params in device item. Di sini ada perintah print, info untuk mengubah ke device ya. Oke, jadi ini selanjutnya program melakukan looping untuk setiap perangkat yang terdaftar di YAML seperti router 1, router 2, router 1, switch 1, switch 2 dan sedangkan untuk perangkat params menyimpan, yaitu untuk ini ya, params ini menyimpan parameter login yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan kodenya. Oke, di sini ada first name. Oke, driver device. Oke, kita akan menjelaskan lagi. Oke, di sini juga ada kode driver, get network driver, params driver, dan terusnya di sini ada hostname, params hostname, dan selanjutnya ini ke bawah. Dan di sini program itu menentukan jenis perangkat dengan fungsi get network driver. Nah, karena pada YAML kita menggunakan driver iOS, maka Nepal akan menggunakan driver untuk Cisco iOS. Setelah itu objek device dibuat untuk menyimpan informasi login SSH ke perangkat lain, ke perangkat ya maksudnya perangkat. Jadi untuk baris device, jadi untuk baris device open di sini itu untuk membuka koneksi SSH secara otomatis ke switch atau ke router yang terdaftar. Oke. Oke, di sini juga ada fast device get fast. Di sini setelah koneksi berhasil, Nepal akan menjalankan 4 metode utama, yaitu fast get fast ini, dan get interface dan get config. Oke, jadi di sini uh, get fast ini mengambil data umum perangkat seperti hostname, model, vendor, uptime, dan versi OS-nya. Dan untuk get interface di sini untuk membaca status setiap interface aktif atau up atau down dan status enable-nya. Dan untuk get interface IP ini dia itu untuk mengambil alamat IP pada setup interface. Dan ada juga di sini device get config
yaitu dengan parameter running digunakan untuk membaca konfigurasi aktif yang sedang berjalan di perangkat. Jadi semua data yang diambil bersifat read only sehingga aman untuk proses audit jaringan. Oke. Oke, di sini juga ada with open output device name device txt. Oke, jadi untuk hasil dari setiap pembacaan kemudian ke dalam file teks dengan nama yang sesuai perangkat. Misalnya switch 1 flash txt untuk hasil get flash dan S1 interface txt untuk daftar interface dan ada S1 running config txt untuk konfigurasi running. Jadi semua file tersimpan di dalam folder output agar mudah dianalisis dan dibuka kembali untuk nantinya. Oke. Oke. Oke, untuk di sini juga ada exception ya, exception as E titik 2. Oke, jadi untuk bagian ini adalah error handling jika koneksi SSH gagal, misalnya karena salah password atau perangkat tidak aktif, maka program akan menampilkan pesan error. Namun, tidak akan berhenti dengan begitu. Perangkat lain tetap akan memprosesnya. Oke. Oke, finally device close. Oke, setelah semua data berhasil diambil, koneksi SSH akan ditutup dengan aman menggunakan device close. Hal ini cukup penting agar tidak ada sesi SSH yang menggantung di perangkat jaringan. Oke, oke, kita oke, di sini kita akan coba jalankan ya. Item 3. Oke, di sini menghubungkan ke router, menghubungkan ke switch 1, menghubungkan ke switch 2. Oke. Oke, di sini sudah untuk outputnya bisa lihat ya tadi terlihat di layar bahwa program mencoba menghubungi ke setiap perangkat YAML yaitu router 1, switch 1, switch 2. Jadi untuk ketiganya itu berhasil terhubung dan hasil auditnya telah disimpan ke folder output. Oke, selanjutnya di sini untuk menunjukkan dan menceritakan kode get fetch and config the page sudah, oke, dan menjalankan sudah dan menunjukkan hasil outputnya sudah. Oke, sekarang kita akan menunjukkan atau menjelaskan kode ekstrak. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam kode ekstrak. Jadi untuk kode ekstrak ini yaitu tujuannya dari script ini adalah untuk membaca hasil file output yang sebelumnya atau kemudian mengekstrak informasi interface dari masing-masing perangkat ke dalam satu file CSV yang mudah dibaca dan dianalisis. Oke, langsung saja di sini kita masuk dulu ke nano next. Extract interface. Oke, di sini sekarang saya sudah membuka file extract interface.py. Nah, ini untuk scriptnya ini ditulis dengan menggabungkan dua hasil pembacaan dari Nepal, yaitu interface dan interface IP, agar bisa dilihat dalam format tabel CSV. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Oke, di bagian awal ya ini ada import YAML, yaitu untuk membaca daftar perangkat yang ada di file device YAML. Untuk import CSV yaitu untuk menulis hasil akhir dalam bentuk tabel CSV. Dan ada AST atau import AST yaitu digunakan untuk mengubah isi file teks menjadi struktur data dictionary Python. Oke, kemudian file device YAML akan dibuka dan seluruh data perangkat dimuat ke dalam variabel device sama seperti pada script sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada file device interface enable up IPv4. Oke, jadi di sini kita menentukan kolom yang akan digunakan dalam file CSV hasil akhir.
Oke, misal untuk device itu ada nama perangkat, misalnya router 1, switch 2, dan untuk interface yaitu nama port atau VLAN-nya, dan untuk enable yaitu apakah interface itu aktif atau tidak. Untuk up yaitu status koneksi fisik, dan untuk IPv4 yaitu alamat IP yang digunakan. Dan ada perfect length untuk subnet mask dan format angka seperti 24 atau 255, 255, 255.0. Oke, dan sini ada with open. Oke, with open printer printer CSV printer CSV file. Oke, jadi pada bagian ini program itu membuat file baru bernama interface summary CSV dan menuliskan header atau nama kolom di baris yang pertama. Dan nantinya setiap baris berikutnya akan berisi data interface dari setiap perangkat itu. Oke, oke, di sini juga ada for device name in device, dan sampai kode di interface, df info interface IP. Oke, jadi di sini untuk program melakukan looping ke setiap perangkat dalam file YAML. Jadi untuk setiap perangkat script ini membuka dua file hasil nepal dan folder output. Jadi untuk file yang pertama yaitu interface txt. Nah, itu berisi daftar port dan statusnya. Dan untuk file kedua yaitu interface IP txt, berisi IP address dari setiap interface. Jadi kedua file ini dibaca dan dikonversikan dari format teks menjadi dictionary Python agar mudah untuk diprosesnya. Oke, for kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini untuk ada for device data in. Nah, ke bawah ini ya, kode ini. Oke, di bagian ini untuk program itu menggabungkan kedua informasi. Jadi untuk status interface dan IP-nya. Jika interface memiliki alamat IP, maka IP dan prefix-nya akan dimasukkan ke kolom CSV. Tapi kalau interface tidak memiliki IP, maka akan diisi tanda strip sebagai penanda yang kosong. Jadi logikanya ini memastikan setiap port tetap muncul di tabel meskipun belum dikonfigurasi IP. Oke. Oke, di sini ada printer, printer row. Oke. Untuk di sini setelah semua data dikumpulkan dari setiap interface akan dituliskan dengan satu baris di file CSV. Jadi dengan demikian hasil akhirnya adalah file berisi daftar interface dari seluruh perangkat lengkap dengan status dan alamat IP-nya. Oke. Oke, mungkin sudah untuk penjelasan ini. Interface.py Python 3 extract interface.py. Oke, di sini ada keterangan. Oke, file interface summary CSV berhasil dibuat, dan untuk ceknya di sini dengan perintah get interface summary.csv. Oke, di sini untuk keterangannya yaitu true, artinya sudah berhasil dibuat ya untuk file CSV-nya. Oke, di sini kita lanjut ke menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang satu persatu, yaitu yang pertama itu kita ada pertanyaan, sebutkan versi Python dan NAPAL yang digunakan. Untuk versi Python yaitu version kedua versinya yaitu dengan versi untuk Python-nya yaitu Python 3.8, dan untuk eh, Napalnya yaitu versi 5.0.0 ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Itu untuk perintah SSH ke router yaitu SSH admin at 192 untuk IP routernya 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan nomor 3. Pada file inventory terdapat file driver dan secret, apa fungsinya?
Oke, dari untuk pilot dan secret memiliki fungsi penting. Yang pertama untuk driver terlebih dahulu, yaitu untuk menentukan jenis sistem operasi perangkat agar Nepal tahu bagaimana berkomunikasi misalnya iOS untuk perangkat Cisco. Dan untuk secret yaitu digunakan untuk enable mode, yaitu mode konfigurasi tingkat lanjut di perangkat Cisco tanpa pilot. Jadi untuk script Python tidak akan bisa menjalankan perintah privilege di perangkat. Oke, untuk perangaan yang ketiga yaitu untuk menjalankan get interface IP. Jadi untuk menjalankannya karena menjalankannya yaitu menggunakan hostname ya, router 1 dan Cisco iOS vSwitch dan uptime yaitu sekitar 7.200 detik atau secara dengan 2 jam. Fungsi get fast ini sangat berguna untuk audit cepat semua perangkat jaringan. Oke, selanjutnya nomor 5 ada pertanyaan apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Jadi untuk get interface yaitu untuk menampilkan status fisik setiap interface seperti apakah port aktif atau up atau down dan apakah mode administrasinya enable. Oke, dan sedangkan untuk get interface IP itu berfokus pada alamat IP di setiap interface. Jadi yang pertama itu memeriksa kondisi kabel dan interface, sementara yang kedua itu melihat konfigurasi IP-nya. Oke, yang kedua keenam ya sekarang ya. Oke, keenam di sini ada pertanyaan berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Oke, ya berdasarkan hasil dari file interface summary.csv terlihat bahwa untuk switch 1 memiliki IP 192.168.10.2 dan /24 di VLAN 99. Dan untuk router 1 yaitu memiliki IP 192.168.10.1 yaitu di VLAN 99. Jadi tidak ada perangkat yang memiliki IP kosong, yang artinya semua router switch sudah dikonfigurasi IP-nya di manajemen dengan benar. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada pertanyaan jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa resikonya jika programmer menuliskan otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Oke, jadi untuk Nepal disebut abstraction layer karena berfungsi menyamakan cara berkomunikasi dengan berbagai vendor jaringan. Dengan abstraction layer, kita tidak perlu menuliskan perintah CLI yang berbeda-beda untuk Cisco atau Mikrotik. Tanpa abstraction layer, otomatisasi akan menjadi sangat rumit dan berisiko salah karena setiap vendor memiliki sintaks CLI yang berbeda-beda. Jadi untuk abstraction layer memastikan program kita lebih universal, stabil dan mudah di maintain. Oke, yang ke-8 di sini ada pertanyaan jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON dan JIT lebih sesuai dengan otomatisasi daripada output CLI biasa. Oke, untuk struktur data seperti dictionary atau JSON jauh lebih cocok untuk otomatisasi karena datanya bisa langsung diolah oleh program. Dan sementara output CLI biasa berbentuk teks mentah yang sulit diproses dan sering berbeda-beda formatnya. Dengan struktur data, kita bisa langsung melakukan filtering, parsing, atau analisis otomatis tanpa harus menggunakan regex manual. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9, yaitu bayangkan script ini jalankan terjadwal. Cron job tiap 1 jam, informasi apa saja yang bisa diotomatis dipantau. Berikan contoh satu pemahaman nyatanya. Oke, jika script get fast and config.py dijalankan otomatis setiap 1 jam, maka kita bisa memantaunya. Yang pertama itu perubahan konfigurasi perangkat, yang kedua itu status interface yang berubah dari up ke down misalnya, dan uptime perangkat dan alamat IP yang baru ditambahkan. Contohnya pemanfaatan adalah
network monitoring otomatis, di mana tim NOC bisa mengetahui perubahan konfigurasi atau down port secara real time tanpa login manual. Oke, yang terakhir di sini jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Oke, jadi cukup menambahkan daftar di perangkat baru ke dalam device YAML karena program sudah menggunakan loop otomatis atau menggunakan looping otomatis. Semua perangkat baru akan langsung dibaca dan diproses oleh Nepal tanpa perubahan logika di script. Oke, jadi melalui praktikum ini kita telah memahami cara kerja Nepal sebagai abstraction layer dalam network automation. Jadi kita sudah melakukan pengujian konektivitas, pengambilan dan data perangkat menggunakan Python, dan ekstraksi hasil menjadi file CSV yang mudah dianalisis. Nah, semua ini membuktikan bahwa otomatisasi jaringan dapat dilakukan secara efisien, akurat, dan aman hanya dengan beberapa baris kode Python. Dengan pendekatan ini, pekerjaan konfigurasi dan audit jaringan bisa dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam lagi. Oke, mungkin sudah selesai untuk penjelasan video ya, video Nepal ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.